sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Dinas dalam hal ini pada hari ini, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta, guru-guru hebat penggerak Komel di Kabupaten Nias. Bapak Ibu, selamat datang di acara bimbingan teknis peningkatan kompetensi penggerak komunitas belajar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, di Aula SMP Negeri 1 Ide, untuk melaksanakan kegiatan kita. Indonesia, kebangsaan Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Puji syukur ya, karena Tuhan kita boleh ada hari ini, dan saya lihat aktivitas dari Bapak Ibu untuk dapat hadir mengikuti kegiatan komunitas belajar ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kami dari BDDP sudah diarahkan untuk pembukaan sekolah ya, komunitas adalah ketuanya gitu ya, dari nah Bapak Ibu, satu lagi komunitas kedua, komunitas jaringan komunitas dan PKN atau lembaga belajar. Nah, Bapak Ibu kita masuk komunitas atau pulau ya. Bapak Ibu ada ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 14 di Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati para penanggung jawab kegiatan di bidang teknis. Yang saya hormati para narasumber, panitia, serta Bapak dan Ibu. Terima kasih dosen dengan gerakannya yang terhormat Bapak kemarin mempunyai yang mewakili Bapak Bis, yang terhormat Bapak Ibu tim BDDP dan yang terhormati Bapak Ibu narasumber dan seluruh panitia yang kegiatan hari ini, dan peristiwa yang kami belajar hari ini sangat kami sambut dengan baik, karena kami melihat bahwa jadi dengan orang dari tim ini tadi bahwa membeli sekolah itu merupakan wadah bagi bapak ibu guru untuk bisa berkolaborasi di peningkatan kualitas bapak ibu guru dalam kurikulum merdeka. Pendidikan salah satunya kepada Bapak Ibu silakan. Salam sejahtera juga semua, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala BDDP yang saya hormati Bapak Dewas, yang saya hormati Bapak narasumber, itu yang
kemudian bagi ibu yang reformasi, berbicara tentang komunitas pelajar seperti yang dikenal yang lalu. Sejak mungkin 2 tahun yang lalu, ibu pemain di lapangan. Komunitas pelajar itu adalah sekelompok dari pembimbing dan pendidikan yang berkolaborasi, belajar bersama-sama secara rutin, tujuan peningkatan kompetensi diri pada akhirnya berupa peningkatan kualitas pembelajaran. Sekali lagi, itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Maupun mereka yang di luar sana. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan kita dan mempersiapkan peserta didik kita. Kalau kita lihat, pertama ini Pak, satu hari ini untuk belajar, berbagi untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Ingat tadi sudah disinggung oleh Pak Sanipa, Bapak dan Ibu yang dipanggil hari ini penggerak komunitas belajar, bukan hanya pengikut komunitas belajar, tapi penggerak komunitas belajar. Jadi yang hebat, ya kan? Namanya penggerak, bukan pengikut, bukan pengekor, tetapi penggerak. Oleh karena itu, kalau ke depan tidak ada umpan balik, tidak ada tindak lanjut dari sini, kita juga bertanyakan pada hari ini para penggerak. Bagaimana agar bergerak? Silakan minum telur ayam kampung, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu, atas persetujuan kita bersama, kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi penggerak komunitas belajar di Kabupaten Nias dengan resmi kita buka. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat pagi, jauh Ben. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekdis. Dan sekarang acara selanjutnya yaitu kegiatan doa dipimpin oleh Bapak Gestal Iman Dohari SPD. Kepada Bapak disilakan. Semuanya itu Bapak. Bapak kami yang baik, pada kesempatan ini kami guru-guru hebat telah berkumpul di tempat ini, khususnya di Kabupaten Nias. Kami akan melaksanakan diktek pada hari ini. Tuhan, pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi saya akan memberikan yel-yel supaya nanti pas sesi pemaparan materi itu kita tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali kan, karena udah mau menjelang siang. Nah, yel-yel yang seperti ini, kalau saya katakan penggerak komunitas, maka Bapak Ibu mengatakan hebat. Kalau saya mengatakan Kabupaten Nias, katakan luar biasa. Kita mulai ya Bapak Ibu. Penggerak komunitas hebat. Kabupaten Nias luar biasa. Penggerak komunitas hebat. Kabupaten Nias luar biasa. Kabupaten Nias luar biasa. Wah, luar biasa, semangat Bapak Ibu, tepuk tangan. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber pertama untuk menyampaikan pemaparan materinya. Disilahkan. Berpartisipasi aktif. Yang seharusnya ini kita diskusikan, tapi karena waktu kita coba sepakati bersama saja terkait dengan kita kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ini nama kegiatan kita Dirjen Peningkatan Kompetensi Penggerak Komunitas Belajar di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu boleh ya saya diikuti kesepakatan tata kelola atau presiden. Boleh. Ya, boleh. Pasti jadi tahu. Ya. Baik. Pertama kan kita datang waktu
Kami karena situasi sudah siang, kalau didaftarkan di platform Merdeka Menghadap. Wajib? Ya, salah Pak Wali dari sini. Ya, salah. Oke, salah karena memang barangkali ini kan kita daftarkan di PNM jika memang ada kegiatan kita untuk bisa melaksanakan webinar. Tapi untuk kalau memang tidak bisa daftarkan pun bisa kita aturnya. Data kompetensi guru terkait dengan pengisian PNM, kemudian ada di kurikulum Merdeka penilaian, sehingga sangat membantu Bapak dan Ibu guru, terutama di daerah kita di Kecamatan Kidul dan terutama di sekolah kami, untuk mengikuti berbagai pelatihannya. Bapak Ibu guru terbantu, mereka terarahkan untuk mengikuti pelatihan di PNM yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Baik Karena dia sering dipanggil mengikuti kegiatan, maka dia melakukan hal yang dia ikuti kepada kita. Jadi kadang-kadang tidak ada juga Bapak Ibu di sekolah itu tidak sepaham dengan pikiran kita. Tentu hal itu jangan Kabupaten Nias, luar biasa. Sekali lagi kamu belajar. Kabupaten Nias. Saya berdiri nama Mendelva, Ketua Kombel, dan beliau Bapak Sari Mendelva, Sekretaris Kombel yang juga PKS Kurikulum dan sekaligus guru saya waktu masih sekolah. Dan yang sebelah kanan saya adalah Bapak Daniel Pagadian yang juga guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Nias. Bapak Ibu, kami coba memperhatikan bagaimana caranya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber terkait dengan penyelesaian masalah atau menghadapi masalah yang berbeda dengan kita. Jadi kami menggunakan ini satu metode, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu guru penggerak ini sudah tahu persis bagaimana segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menanyakan identitas, yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pendidik yang bisa berkolaborasi sebagai kurikulum Merdeka ini kita terapkan, maka apa ya Pak kira-kira supaya kami juga refleksi diri, untuk introspeksi diri, kira-kira ada nggak yang salah dengan langkah-langkah yang kami lakukan sehingga Bapak seperti itu? Izin Pak, mohon Pak. Dari Baik Pak Men, sebenarnya secara pribadi saya mendukung, tapi dalam gerak gerik saya mungkin orang Bapak berdua bisa melihat kita tidak satu frekuensi dalam kegiatan ini, tapi
itu Pak didasari sebenarnya yang pertama dulu ada kegiatan di luar dari kegiatan sekolah, itu yang mendasari Pak yang pertama. Baru yang kedua, waktu itu Pak di awal perencanaan ini kami sudah berdiskusi sedikit dengan kawan-kawan tentang kegiatan ini Pak. Tapi adalah di antara kawan-kawan yang membuat kami berdua sebenarnya Pak dengan kawan Bapak. Tapi Bapak itu ngikut aja sama orang Bapak. Tapi saya sendiri akan menolak dengan kegiatan kita ini. Jadi sudah kami rencanakan waktu itu Pak untuk membantu ini sedetail mungkin sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Tapi tahu-taunya tiba-tiba dalam komunitas kita ini Pak, gak usah unjuk nama Pak, dia ambil alih langsung. Harusnya kan itu semuanya melalui diskusi kita. Mungkin ada yang orang Bapak sampaikan kurang pas sama kami, karena kepentingan kita dalam kehidupan kita juga ada yang berbeda Pak, soal waktu, kegiatan-kegiatan. Tapi Bapak yang kami maksud tadi Pak, mereka langsung ambil alih, maksud kami tanpa melakukan diskusi dengan kesepakatan yang mungkin saya di sana juga tergabung Pak. Sebenarnya Pak itu mendasari. Tapi saya bukan menolak Pak, tapi saya bukan hanya nggak terlibat aja dengan kegiatan ini, nggak begitu berkecimpung kali dan nggak begitu memberikan hati kali Pak. Itu Pak yang mendasari. Iya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah menanyakan paling masalah, menanyakan kita sekarang validasi tidak ada yang salah. Jadi Bapak Daniel sudah memaparkan apa yang unek-uneknya, apa kira-kira yang membuat Bapak Daniel ini tidak sefrekuensi dengan kami di Kombel. Nah sekarang sahabat kita adalah tahu selama ini bahwa di sisi lain seiring dengan berjalannya kegiatan Kombel kami di MDMP Kombel kita ini, kami kira sudah sesuai dengan atau sefrekuensi dengan pemikiran Bapak. Mungkin itu kelemahan kami Pak, maaf Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita bersama-sama dengan ini, dan kami juga tahu bahwa kegiatan kita ini kemarin kami laksanakan itu secara tergesa-gesa, memang tergesa-gesa karena Bapak Ketua Guru Penggerak dan juga Bapak Ketua IGI mendesak untuk sesegera mungkin dikirim nama Kombel kita ini Pak. Jadi kami mohon maaf kalau sebenarnya kita sudah berada dalam grup IGI Kabupaten Nias, dan kemarin mungkin karena tergesa kami mohon maaf dengan itu Pak. Dan kemudian Pak, kalau boleh tahu Pak, kita kan harus saling beriringan Pak. Kami tahu juga Bapak punya talenta dalam hal ini, bisa memfasilitasi kita dalam MGMP ini. Tentu kami juga sangat mengharapkan Pak, bagaimana itu Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan itu Pak, sehingga Kombel kita ini apa harapan Bapak ke depannya bisa menyukseskan kegiatan Kombel ini. Mana tahu ke depan ada kegiatan-kegiatan kita baik di tingkat sekolah, tingkat komunitas kabupaten, apalagi di tingkat Pigmen Pak, karena kita kan punya kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan dari awal. Jadi kira-kira ya Pak, kami juga apa ya kira-kira, karena kami tahu bahwa secara umum dulu bukan hanya Bapak sebenarnya yang buat seperti ini, ada juga ibu marga apalah itulah teksnya. Jadi sebenarnya kemarin Pak ada juga seperti itu sebenarnya. Jadi tak usah berkecil hati lah Pak, kita kan bersaudara Pak, kita kan pendidik Pak. Jadi kami tahu bahwa ini memang tidak sejalan memang, tetapi harapan kita tentu hanya satu tujuan Pak. Sama seperti yang dipaparkan di seminar kemarin Pak, bahwa Kombel itu memang kita harus memiliki perahu yang sama, memiliki arah ayunan yang sama. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak, kira-kira apa ya Pak ya yang bisa Bapak lakukan kira-kira lah demi memulihkan hubungan kita ini sehingga Kombel kita ini sukses ke depan Pak. Baik Pak, sebelumnya Pak terima kasih. Potensi yang kami miliki, jiwa yang kami miliki akan selalu memperbaiki hal-hal yang salah Pak sebenarnya. Tapi karena Bapak udah tanyakan, mungkin dengan menunggu waktu yang tepat Pak, menunggu waktu yang tepat, mungkin akan diskusikan Pak. Tapi di sini mungkin nanti Pak yang akan saya lakukan,
Nanti coba saya tanya langsung Ya. dengan Bapak yang saya maksud yang tadi Pak. Iya. Karena Pak sebenarnya memang ini saya termasuk dengan omongannya. Apa memang udah betul itu sesuai dengan dari sumbernya? Jadi itu yang saya akan tanyakan Pak. Nanti mungkin lah Pak nggak sampai besok akan saya jumpai Bapak itu. Bagaimana sebenarnya? Yang harusnya frekuensi dengan kita. Tapi kita cari yang beragam, lalu kita satukan menjadi satu komunitas belajar yang bermartabat. Komunitas belajar ini sebenarnya tadi sudah dikatakan sudah lama, tetapi karena ada malu-malu ya, ingin mencoba bagaimana. Nah, saya berpendapat seperti ini, hargailah setiap perbedaan itu dalam satu komunitas. Jangan selalu menunjukkan identitas kemampuan diri. Itu. Saya senang apa yang disampaikan, tidak menggurui. Tapi pada hakikatnya kita harus menggurui ketika hal itu dibutuhkan. Kalau tidak menggurui selamanya tidak jalan. Kita juga butuh satu waktu harus menggurui. Mengapa? Karena kita memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda. Harusnya mengikuti kita. Jadi bagaimana keteladanan seorang pemimpin mencoba menghayal-hayalkan mereka bukan dalam bentuk perintah, tapi mengajak, tapi menekan. Ya, ayo ini tanggung jawab kita. Komunitas pelajar ini untuk praktik baik ini. Untuk praktik baiknya nanti nih. Baik. Siap. Biasa yang besar lainnya kok yang kecil. Saya sebagai seniornya kami komunitas belajar bersama India. Ini ada di sini. Kalau ada juga Bapak Desa Lingkungan. Ada satu hal tadi tanya akan juga kira-kira apa sih dampaknya kalau kumpul ini? Nah ini kami kembalikan nanti kepada kita. Thank you, terima kasih. Jangan lupa. Nah ini coba dibuka ketika Bapak Kepala Sekolah buka akunnya. Nah lalu dikonfirmasi itu data atasan. Nah itu ketika kita kepala sekolah ini buka akun kita sebagai kepala sekolah, maka yang pertama pasti yang muncul adalah konfirmasi data atasan. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu guru ini, Bapak kepala sekolah yang masih belum mengkonfirmasi observasi praktik kinerja kita kepala sekolah? Nah di sini kan kita diarahkan untuk memilih, ya memilih minimal 1. Nah kalau saya makanya saya tidak pilih 3. Nah, di sini kita lihat dulu praktiknya tentang upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru. Ya tadi sudah 75 ya, 75%.
Lanjut isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah ini kepala sekolah kita ini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut kepala sekolah yang ini. Contohnya sudah ada saya diskusi dengan dinas memperoleh informasi terkait opsi ada katanya 2626 garing B garing AK titik 04 titik 01 garing 2023. Latar belakang untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar diperlukan pembaruan model kompetensi guru. Nah ini aturannya tadi Perdirjen 6565 garing B garing GTK garing 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita berangkat pada model kompetensi Bapak Ibu, di mana model kompetensi guru ini, di mana pengertiannya terusnya program pendidikan guru penggerak, ya termasuk untuk meningkatkan kompetensi guru termasuk itu yang mengikuti program guru penggerak. Kombel atau penggerak kombel menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid. Itulah refleksi awal. Jadi ketika kita sudah melaksanakan refleksi awal, ini adalah dasar kita dalam melanjut ke siklus Masukkan unsur apa yang sudah kita pelajari dalam guru penggerak. Salah satunya refleksi awal kami adalah kami melihat di dalam komunitas kami itu ada modal manusia yang begitu besar. Modal manusia dalam hal ini adalah ada Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi, bersertifikat pendidik, dan punya keterampilan lain, sehingga ini menjadi aset yang sangat berharga ketika melanjutkan pengembangan komunitas belajar. Kemudian saya yakin bahwa ciri khas dari kita pendidik adalah sering bertemu dan sering mendiskusikan berbagai hal seputar sekolah, mulai dari pembelajaran, peserta didik, dukungan masyarakat, dukungan orang tua, dan berbagai hal lain. Jadi itu potensi-potensi yang kita miliki di satuan pendidikan masing-masing. Dan kebanyakan juga di refleksi awal kita pasti menemukan bahwa permasalahan kita hampir sama secara keseluruhan adalah terkait proses pembelajaran, apalagi yang digaungkan pada saat ini adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu refleksi awal. Yang berikutnya perencanaan apa yang akan saya lakukan bersama komunitas setelah melaksanakan refleksi awal. Tentu yang pertama kita perlu mengadakan komitmen bersama atau kesepakatan. Antara lain misalnya perlu disepakati kapan rencana pertemuan komunitas belajar, apakah sekali seminggu, sekali 2 minggu, sekali sebulan, itu perlu disepakati. Kemudian topik apa yang akan didiskusikan, proses pembelajaran kah, model kompetensi guru kah, dan lainnya. Kemudian kalau kita membutuhkan narasumber, apabila di antara Bapak Ibu guru tidak ada SDM yang bisa memandu kita terkait topik itu, kita berkewajiban mencari narasumber ya di luar. Kemudian tentu pula kita harus menyusun rundown dari kegiatan komunitas tersebut. Itu dalam hal perencanaan. Berikutnya implementasi. Ada 3 hal. Tentu kita harus melaksanakan kegiatan komunitas belajar sesuai rundown yang kita sepakati. Kemudian perlu kita catat apa hasil pertemuan dari komunitas. Kemudian jangan lupa mendokumentasikan, karena tentu kegiatan komunitas yang kita hasilkan itu misalnya ya kita membuat media pembelajaran itu bisa juga kita dokumentasikan, dan PTN kan ada menu bukti karya. Jadi kita bisa berbagi juga kepada komunitas-komunitas belajar lain dengan cara mengunggah praktik kita di dalam bukti karya PNM. Terakhir, evaluasi. Tentu dalam hal ini adalah tentu kita perlu mengukur ketercapaian kegiatan komunitas belajar yang telah kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak narasumber. Dan Suryan Sinaga, saya guru SMA
Negeri 1 Idanegara. Kebetulan kombel di sekolah saya tidak ada Pak, tapi saya bergabung di komunitas belajar guru bahasa Inggris Kabupaten Nias. Jadi refleksi awalnya saya ambil tentang saya di sekolah, bukan tentang komunitas belajar di sekolah saya, karena itu belum terdaftar dan juga belum ada. Refleksi awalnya yang saya dapati di bulan 5 ini Pak, saya guru bahasa Inggris, anak-anak sulit mengubah kalimat aktif ke pasif, sulit dalam tensisnya. Saya rasa bukan hanya SMA Negeri 1 Idanegara aja, saya rasa seluruh guru bahasa Inggris mengalami hal yang sama, bagaimana anak-anak kurang mengetahui penggunaan tensis yang ada. Jadi saya akan membawa hal ini, asesmen siswa yang kurang ini ke dalam komunitas belajar guru bahasa Inggris. Apakah metode yang akan saya dapat nanti setelah saya berdiskusi atau berkolaborasi di Kombel? Perencanaan saya tentu saja Pak, ketika saya mendapati asesmen awal yang kurang dari siswa, saya tadi sudah mengatakan bahwa saya akan berdialog dengan teman sejawat dan tentu saja saya akan berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Inggris se-Kabupaten Nias di dalam komunitas belajar. Apa metode nanti yang terbaik yang akan dicetuskan oleh guru bahasa Inggris se-Kabupaten Nias, saya akan coba melalui implementasi. Contohnya metode A yang cocok untuk mengajarkan mengubah kalimat aktif menjadi pasif di bahasa Inggris, maka saya akan mencoba metode A ini di dalam kelas saya. Dan evaluasinya, saya akan melihat apakah cocok metode A ini dilaksanakan di kelas saya. Jika hasilnya cocok Pak, saya akan men-sharingkan kepada guru-guru yang apabila bisa menjadi sumber mungkin sharing saya kepada guru-guru juga yang mengalami hal anak-anaknya kelemahan yang sama. Dan jika lebih buruk metode A ini Pak, maka saya boleh men-sharingkan kembali kepada komunitas belajar guru bahasa Inggris apakah metode lain, ya, adakah metode lain untuk mengajarkan tensis ini kepada anak-anak. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Sipangkan. Baik, terima kasih Bu Endang. Dapat perkenalkan, nama saya Arina Hulu. Saya bertugas di SDN 070995 di Bodetabek Kecamatan Indo. Baik Bapak Ibu, pertama kami sangat berterima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan hal-hal baru kepada kami sebagai guru-guru yang merupakan perpanjangan tangan di meningkatkan potensi kita sebagai seorang guru di tugas kita masing-masing. Yang mana kami dari Kombel KKD Pak tingkat SD Kabupaten Nias izin sharing dulu bahwa selama ini kami sudah mendaftar di PMN yang sebelumnya memang KKD ini sudah di-SK-kan di Kementerian Agama Kabupaten Nias dan itu sudah tahun 2020, sehingga pada awal tahun ini kami mendaftar di PMN dan ada banyak kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung RH kami di PMN. Sebagai refleksi hari ini, setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya melihat bagaimana situasi sekolah di mana saya ditempatkan. Memang di sekolah saya saat ini ada komunitas belajar yang sudah dibentuk, walaupun belum berjalan se-efektif mungkin dan sedang berlangsung memang. Saya berbicara dengan Kombel ini sebagai refleksi kami di KKD. Saya melihat peserta didik saya sekarang mereka membutuhkan yang namanya metode baru, ya, di mana peserta didik selama ini mereka bosan, jenuhnya pembelajaran yang dilakukan. Jadi mereka di praktek, jadi melihat bahwa dibutuhkan motivasi untuk membangkitkan bakat-bakat yang mereka miliki saat ini, misalnya menari, musik atau sanggar. Nah, untuk itu kami dari KKD berembuk tadi memang ada juga rekan-rekan di sini bagaimana supaya ke depan ini ada yang namanya sanggar di sekolah. Nah, sebagai motivasi kami di sini kami akan bekerja sama di Kombel
dan juga dukungan dari atasan, dan berusaha untuk menggali lagi apa saja sih bakat dari peserta didik itu, dan jika seandainya itu muncul, maka kami berusaha akan menampilkan pada akhir semester 2 nanti, kita bentuk lomba per kelas atau lomba per sekolah, misalnya standar atau setidaknya lagu vokal solo setidaknya ya seperti itu. Hanya saja Bapak Ibu yang menjadi kendala kami saat ini adalah dana. Bagaimanapun kita di Kombel, ya bukan Bapak Ibu, ya di Kombel pasti butuh dana. Misalnya selama ini kepada guru-guru bahasa Inggris kita agar mereka berlomba-lomba mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi mereka. Di sana Bapak Ibu akan dipandu dengan LNS supaya dia tidak mengganggu proses belajar. Nah kemudian Bapak Ibu informasi yang kami dapat bahwa itu nanti akan mendapatkan sertifikat dari lembaga asing ya, apa namanya dia saya kurang apa ya, tapi itu sertifikat profesional dari guru bahasa Inggris. Memang syaratnya hanya guru bahasa Inggris, sertifikat S1 bahasa Inggris, mengajar sebagai bahasa Inggris dan diundang di PKB. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah mohon mengingatkan kepada guru kita guru bahasa Inggris supaya mereka memperhatikan PKB mereka, sebenarnya mereka sudah diundang. Komunitas belajar MIP SMA Negeri 1. Pelaksanaan kegiatan hari ini cukup baik dan cukup nyaman, mulai dari materi-materi yang telah disampaikan narasumber. Tentu harapan-harapan kita ke depan, kegiatan-kegiatan ini terus dilakukan supaya peningkatan Kombel semakin meningkat ke depannya. Dan juga harapan kami dari peserta kepada BPJP supaya kegiatan-kegiatan ini terus dilakukan sehingga benar-benar memberikan peningkatan kualitas pembelajaran ke depan di sekolah maupun di antar sekolah sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid. Jaya selalu BPJP Sumatera Utara. Selamat sore, perkenalkan nama saya Suprawan Dalori, sumber pada kegiatan BIMTEK pengembangan kompetensi penggerak Kombel di Kabupaten Nias. Hari ini kegiatan berjalan baik dengan motivasi yang sangat luar biasa dari para peserta Kombel dengan partisipasi yang sangat aktif, sehingga harapan kita ke depan kegiatan ini bisa diimplementasikan di tingkat Kombel di sekolah masing-masing, antar sekolah maupun di tingkat luring. Tentu kami berpesan kepada BPJP Provinsi Sumatera Utara agar kegiatan ini bisa berkesinambungan dengan melibatkan seluruh Kombel dengan hasil pada pembelajaran murid. Demikian, selamat sore, Yahobu.